wabarakatuh. Tabipun, sahabat Mitra TV, berjumpa lagi dalam Zona Hukum, dialog seputar masalah hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang sedang aktual saat ini baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dan kali ini bertempat di Gedung PWI Provinsi Lampung di Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung. Kita akan berbincang dengan dua narasumber mengenai tahapan pemilu yang sudah memasuki tahap krusial kalau kata para pengamat, yaitu kampanye yang akan dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau kurang lebih 75 hari. Nah, akan saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV narasumber yang telah berkenan hadir. Di sebelah kanan saya Bung Topan Indra Karsa SHMH. Assalamualaikum Bung Topan. Ya. Bung Topan ini dari DKPP RI TPD Lampung. Jadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung. Kemudian di sebelah Bung Topan, Bung Hermansyah SHMH. Ya. Ya. Terima kasih bersedia hadir di Zona Hukum. Bung Hermansyah ini dari Perhimpunan Pemilih Indonesia Provinsi Lampung. Ya, Bung Herman juga pernah menjadi komisioner Bawaslu dan dulu pernah di KPU ya, di Prengsewu ya. Kalau Bawaslu Provinsi Lampung. Ya, baik ini Bung Topan, Bung Herman, kita akan ngobrol tentang kampanye nih. Ya, hiruk pikuk tahun politik ini makin seru kayaknya nih, dengan segala dinamikanya. Tapi sebelum itu mungkin biar sahabat Mitra TV paham, itu bisa dijelaskan TPD itu apa ya, Bung Topan? Ya, TPD itu kepanjangan tangan dari lembaga negara, penyelenggara pemilu DKPP RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya kita di daerah adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang memenuhi syarat, yang MS, dan itu adalah rekomendasi dari pusat, dari DKPP. Kemudian nanti kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang diadukan, dan kita melihat berkas-berkas aduan dan teradunya kita panggil untuk kita periksa. Jadi harus ada laporan. Ya. Ini batasannya laporannya terlapor siapa di sini? Ya. Jadi laporan ini itu kan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Oh, berarti apa itu, KPU, Bawaslu? Iya, penyelenggara itu terkait dengan penyelenggaraan itu, baik dia secara administratif pada saat pelaksanaan pemilu itu dan pasca pemilu. Nah, ini aduan-aduan itu ya kita tidak tahu siapa, ada pihak-pihak dirugikan, tentunya melaporkan kepada pusat DKPP. Nanti DKPP yang akan mengkaji apakah itu memenuhi unsur atau memenuhi syarat yang disebut MS, baru nanti kita akan adakan pemeriksaan di daerah. Jadi ada batasan dari penjelasan Bung Topan ya. Iya. Jadi yang mengadukan boleh siapa saja. Iya. Tapi terlapor batasannya anggota Bawaslu dan KPU. Iya. Dari sisi etika. Iya, dari sisi etika penyelenggara pemilu. Ya. Ya, jadi sahabat Mitra TV, selama ini kan identik itu hanya calon atau warga yang bisa dihukum seolah-olah gitu ya, selama ini kita pahami. Ternyata penyelenggara juga kalau dia melanggar etika bisa disanksi seperti penjelasan Bung Topan. Ya. Nah, kalau PPI gimana, Bung Herman? Baik, terima kasih Bang Ghazali, Bang Topan. Ya. Selamat sore pemirsa Mitra TV. Saya perkenalkan Hermansyah dari PPI Lampung, ini Perhimpunan Pemilih Indonesia. Oh. Ini kan lembaga yang konsen terhadap pemilu sebenarnya. Iya. Memang isinya ex penyelenggara baik KPU, Bawaslu yang diketuai oleh Bang Saprudin ya. Memang beliau dulu adalah salah satu TA di Bawaslu RI ketika eranya Pak Prof Muhammad. Terus kalau di Provinsi Lampung ini ketuanya Saudara Karno Ahmad Sataria, mantan anggota Bawaslu juga. Saya di koordinator sosialisasi Perhimpunan Pemilih Indonesia. Memang gerakan kita lebih kepada ya
membantu penyelenggara lah yang ikut mencerdaskan masyarakat seperti forum-forum ini ya muncul atas nama PPI lah. Pendidikan politik Ya, ikut sama-sama mengawal demokrasi inilah biar jangan sampai makin baik gitu, jangan sampai makin menurun gitu. Jadi dia bukan penyelenggara pemilu PPI ya. Lembaga organ sama kayak Netpid, Netgrid punya Perudem. Bukan pemantau. Bukan, kami tidak mendaftar karena pemantau kan harus terdaftar di Bawaslu. Kami tidak mendaftarkan. Jadi independen sifatnya. Independen. Dan ya swadaya aja. Dan ini terus di Lampung lengkap sampai kabupaten kota, malah mungkin sampai kecamatannya ada gitu. Sukarela aja. Rata-rata kan animo atau antusias masyarakat, ada akademisinya, ada lawyer juga ada gitu. Bukan hanya ex penyelenggara aja, bukan. Nah, seandainya nanti ketika masa kampanye ada PPI melihat ada dugaan pelanggaran, itu bisa melaporkan ke Iya, karena yang pelapor dalam pelanggaran pemilu itu kan peserta, terus pemilih, gitu. Pemilih masyarakat. Kami kan bagian dari masyarakat. Yang jelas kami pemilih, kami bisa melaporkan KPU, Bawaslu, dan mungkin kita tahu apa yang dilakukan PPI pusat. Calon siapapun bisa kami lakukan. Karena mungkin ada hal-hal yang miss atau yang terlewatkan oleh masyarakat, oleh penyelenggara, oleh Bawaslu mungkin kan, sehingga PPI maju ke depan. Sama kayak apa yang dilakukan oleh Perudem, Netpid, Netgrid, itulah kami. Gitu. Oh gitu ya, baik. Nah sekarang kan tadi udah saya singgung dikit, banyak yang menyatakan masa tahap kampanye ini masa urgen dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau pendapat Bung Herman gimana? Memang benar tak urgen? Iya. Ya kalau kita ikutin PKPU 3 ya tentang tahapan itu secara global ya, bagi saya kampanye itu last dance gitu. Tarian terakhir. Semua kemampuan peserta pemilu, semua kapasitas mungkin bedah visi programnya itu ada di kampanye. Karena itu di situ pertarungan ide gagasan. Siapa yang bisa meyakinkan masyarakat menjawab tentang bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana Lampung ke depan, bagaimana kabupaten kota ke depan. Itu kan baik dari eksekutif mungkin presiden, wakil presiden, DPR sampai DPRD dan DPD wakil daerah. Itu bisa menjawab itu. Jualannya itu lebih kepada bagaimana membangun daerah, membangun Indonesia gitu. Dan itu tertuang pada masa kampanye dan kerannya akan dibuka dari tanggal 28 sampai tanggal 11 Februari 2024 dan hanya 75 hari. 70. Kalau Bung Topan gimana melihat masa kampanye? Iya, jadi kampanye ini kan adalah puncak perjuangan dari kawan-kawan, baik dia urusan pilpres maupun pileg atau DPD. Karena kita nggak tahu seorang calon presiden ini mau ngapain di Indonesia ini. Anggota dewan baik pusat, daerah, tingkat di provinsi maupun kabupaten kota, disitulah mereka memasarkan, kalau saya istilahkan orang ingin menjual produk gitu. Kalau kita tidak tahu apa yang akan dijual, apa yang akan dipromosikan, bagaimana kita mau tahu? Nah, kita harus tahu visinya. Nah, disitulah. Nah, bahwa visi itu nanti ada bertabrakan antara visi satu dengan yang lainnya, masyarakat akan menilai. Disitulah kita akan melihat bagaimana cerdasnya seorang calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Kalau kata orang awam, kita juga nggak mau beli sesuatu yang kita tidak tahu kan gitu. Nah, melalui kampanye inilah akan tercermin gitu. Nah, soal nanti bahwa kampanye itu dibuat sederhana, dibuat setengah, dibuat besar, itu udah teknis lah. Bagaimana nanti perizinan yang mereka dapatkan dari KPU. Seperti itu. Tapi yang pasti bahwa kampanye itu sangat penting untuk menyampaikan sesuatu yang akan diraih oleh partai politik atau perseorangan. Batasannya yang tadi Bung Herman bilang ya, hanya visi, misi, gitu. Janji-janji manis boleh ya? Ya katanya tidak boleh itu. Nggak boleh. Banyak larangan di PKPU, nanti kita bedah di 15-20 gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk pemilih nih, kita bicara dulu soal pemilih. Sekarang ini kan banyak pemilih Z ya, apa istilahnya pemilih Gen Z. Ya. Gitu. Ini menurut Bung Topan atau Bung Herman ini potensi bisa mempengaruhi perolehan suara para calon nggak? Oh iya pasti. Gimana? Karena
menurut data nasional itu kan hampir 52% pemilih generasi milenial, generasi Z ini. 52%. Anak-anak muda. Kalau di Lampung ini sekitar berapa, kalau tidak salah datanya sekitar 28%. Iya. Jadi satu partai itu kalau mau meloloskan PT, Parliament Threshold yang hanya 4%, dia hanya butuh 4% anak muda kok. Nggak perlu butuh 20 ya. Sederhananya begitu kan? Iya. Sederhananya begitu. Iya. Terus misalnya caleg atau presiden ini, presiden wakil presiden. Kalau memenangkan anak muda pasti memenangkan pilpres dong. Kalau Gitu sampai 52% kan? Iya. Karena memang anak muda kita bonus demografi istilah orang itu. Jadi ini semakin memang lagi tinggi-tingginya gitu. Anak-anak siapa yang bisa menangkap suara anak pemuda ini bisa salah satu menentukan pemenangan. Kita lihat ada partai yang semuanya konsen anak muda hari ini. Ada partai, ada calon juga, calon presiden mungkin, DPR itu semuanya menjual milenial. Karena memang pasarnya luas gitu, besar gitu. Gitu ya, ungkapan gimana? Iya, kalau saya lebih pada yang seperti Bung Herman tadi sampaikan, bahwa memang tidak bisa dihalangi lagi bahwa Gen Z ini suara yang cukup signifikan kan gitu. Terutama anak-anak kelas 3 SMA itu sudah mulai. Yang umur 17. Iya, karena anak saya kuliah. Iya, seperti anak saya udah umur 17 kan, dia sudah punya hak pilih. Pertama. Nah, yang saya inginkan adalah bukan hanya sekedar merebut suara Gen Z milenial, tapi bagaimana pendidikan politik ini bisa sampai ke generasi muda, itu yang lebih penting. Bagaimana pendidikan politik itu, ya Anda harus memaparkan, para calonnya harus memaparkan sesuatu yang memang bisa bermanfaat buat anak-anak muda. Bukan begitu, Bung Herman? Berarti tanggung jawab moral para kontestan pemilu dong. harus memberi pendidikan politik di Betul, kampanye ini. betul. Dan berdasarkan analisis ya, pemilih pemula ini susah dipengaruhi. Iya. Dia tidak kecenderungan karena tokoh, nggak juga. Dia dengan money politik nggak laku juga dengan anak muda ini. Istilahnya tesnya terus pas gitu kan. Iya. Maka kecenderungannya kemana itu agak ini berdasarkan survei dan penelitian itu anak muda itu susah gitu. Tantangan tersendiri. Iya yang dong. lebih besar mereka itu seringnya apatis. Lagi pada apa peduli, itu yang membuat apatis ini yang harus kita buat bagaimana peduli dengan bangsanya, peduli dengan pemilu. Dia harus tersadarkan bahwa pemilu itu penting untuk menentukan masa depan mereka. Nah, mereka asik dengan dunia mereka, apalagi dunia sekarang, dunia teknologi, asik dengan handphone, asik dengan nongkrong, asik dengan hiburan, itu tantangan gitu. Tantangan itu. Nah, kalau Bung Topan melihatnya di Lampung gimana nih? Sudah ada belum arah pendidikan politik ke pemilih? Iya. Generasi Z lah milenial. Iya. Kalau secara formal saya belum melihat itu. Secara formal saya belum melihat itu. Tapi ini adalah yang dilakukan oleh para calon. Sepertinya akan masuk ke ranah-ranah hobis gitu kan. Generasi muda ini ada yang memang hobi belajar, ada hobi juga belajar dan gamers, ada juga hobi yang memang suka kopi darat gitu kan di tempat-tempat pertemuan-pertemuan di anak generasi muda lah. Tapi pada umumnya saya juga di Provinsi Lampung tuh, ayolah kawan-kawan yang memang sedang berkontestasi gitu, sedang ingin berlomba merebut hati rakyat ini, hati masyarakat. Ayo generasi muda diajak pinter gitu, diajak cerdas gitu. Dengan pendidikan politik, nggak usah lah yang seperti Bung Herman tadi menjanjikan, nggak perlu. Tapi bagaimana menyentuh bagaimana ya? Bagaimana kepedulian. Nah, sekarang kita kampanye sudah jalan, Bung Herman. Tapi bagaimana tingkat kepedulian generasi muda untuk datang ke lokasi kampanye ya? Bukan ke lokasi kampanye saja, pada saat pencoblosan. Bagaimana peran serta mereka ini harus digugah. Jangan sampai ada berpikir orang bahwa pemilu ini nggak penting buat generasi muda. Nah, itu yang harus kita berikan pendidikan politik. Mereka harus datang ke tempat pemungutan suara. Dan menggerakkan itu memang tidak mudah memang. Ya ini kan tanggung jawab semua lah. Nah, oke, itu dari sisi pemilih Z. Terus ada lagi selalu isu menjelang kampanye ini soal netralitas. Netralitas PNS, netralitas TNI, netralitas Polri, yang kalau saya baca di beberapa pemberitaan itu sudah mulai ada nih riak-riak, sering komplain lah segala macam. Ini untuk menjaga netralitas ini gimana kalau Bung Herman?
Nggak, jadi isu kampanye ini kan bukan hanya itu, Pak. Besar sekali. Ini kan ada ruang kosong. Kita perbedaan pemilu dari 2019 sampai 2024. Kalau dulu di 2019, 3 hari setelah ditetapkan peserta pemilu boleh berkampanye. Langsung. Hari ini ada jeda kosong. Ada sekitar 25 hari ketika dari tanggal 3 menuju tanggal 28 besok. Kalau presiden ada 15 hari kosong gitu. Menuju kampanye yang akan digelar. Karena syarat itu pesertanya ada, kampanye yang telah dibuka sebagaimana yang kita pahami di PKPU 15. Tantangan yang kampanye adalah ketaatan. Yang pertama isunya adalah ketaatan peserta pemilu ini terhadap jadwal kampanye. Kita lihat fakta hari ini. Adakah yang berkampanye walaupun terselubung apapun bentuknya, ini kita jujur hari ini. Iya. Kalau bagi saya itu bukan hanya mencuri apa keluar Curi jadwal start. kampanye, bukan curi start. Bukan mencuri start, bukan keluar dari jadwal kampanye, karena jadwal kampanye itu ditentukan oleh KPU yang sekarang baru disusun, melibatkan stakeholder KPU, Bawaslu, Porkompimda dan semua stakeholder termasuk Pol PP, DLAJR, karena semua diundang. Menentukan jadwal kampanye 3 pasangan calon presiden, 18 partai, 17 calon anggota DPD di Lampung. Ini tertuang dalam berita acara ya, disepakati bersama. Partai Gelas hari ini tanggal 28 di mana aja. Sistem zona ya nanti KPU. Itu zona. Itu kan. Ini bicara jadwal yang ditentukan oleh semua. Nah, kalau hari ini ya curi start namanya, lebih melanggar lagi. Tetapi ada sanksinya, kita lihat di undang-undang nggak ada sanksinya. Ini yang kelemahan hari ini terjadi. Jadi perlu ada pembenahan regulasi nih. Iya. Topan, gimana nih? Jadi gini. Memang zona abu-abu lah kalau Iya, sekarang ini. kalau regulasi tentang bagaimana ASN sudah jelas, ya kan? Secara formal, secara institusional, TNI, Polri, ASN itu sudah patuh lah secara institusional. Tapi persoalannya adalah kampanye ini, keikutsertaan, ketidaknetralan baik TNI, Polri dan ASN ini kan pribadi-pribadi, Bung. Nah, artinya lebih memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Ya Anda yang ASN, TNI, Polri itu Anda punya kesadaran itu, gitu loh. Anda kan sudah disumpah, Anda sudah digaji oleh negara. Anda harus patuh. Ya kalau Anda memang mau kampanye, berhenti jadi ASN. Jadi TNI, Polri, ikut di dunia politik. Sebenarnya kalau kita menyadari itu semua, kita nggak perlu pusing-pusing lah, gitu. Gitu. Jadi sebetulnya. itu ya isu netralitas. Ya jadwal netralitas ASN, TNI, Polri itu memang pemilih yang generasi Z itu nanti menjadi tantangan tersendiri dari bagi peserta. bentuk kampanye, dana kampanye, banyak isu-isu strategis di puncak Tarian tadi, tarian last dance itu ya di sini. Dia mau nari bagaimana, tarian balet, tarian sembah ya di situ. Gelanggang arenanya ada, para petarung ada, itu tersedia semua untuk meraih, mengkampanye untuk meraih, untuk menggugah hati pemilih, untuk bisa memilih saya. Ya itu di situ. Dengan ada batas-batasan di PKPU 15 dan 20. Dan tantangan terakhir, kampus boleh dong. Nanti kita bahas itu. Soal ada kampus boleh, lembaga pemerintah boleh, karena memang sahabat Mitra TV ada aturan baru. Sekarang ini kampanye boleh di perguruan tinggi, boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Nah, bagaimana batasannya, kemudian nanti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Zona Hukum segera kembali. Minum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi Bung Herman, soal kampanye untuk boleh di kampus, boleh di lembaga fasilitas pemerintah. Itu gimana? Ya, di 2019 itu kan dilarang. Terus ada yang melakukan JR ya tentang aturan itu, sehingga diputuskan bahwa itu dibolehkan di perguruan tinggi dan fasilitas pemerintah.
Maka dirubahlah PKPU 15 tentang kampanye itu menjadi PKPU 20, mengakomodasi tentang putusan MKT. Ada 3 minimal catatan di situ bahwa tempat pendidikan itu ya kampus, institut, perguruan tinggi lah, setara perguruan tinggi. Terus tidak boleh melibatkan sivitas akademika. Tidak boleh juga menggunakan atribut bahan kampanye, misalnya kaos, stiker, bendera, semua atribut dan bahan kampanye tidak boleh. Jadi fokusnya pada terus dan digelar pada Sabtu Minggu. Fokusnya kalau kita lihat dari pemahamannya itu adalah lebih kepada mungkin debat, bedah visi misi, seminar, dan yang jadi rentan ini kan itu kan harus izin yang punya pimpinan dalam sini, mungkin rektor, ketua yayasan, atau direktur atau kepala yayasan, apapun itu. Oke, kalau pendidikan perguruan tinggi mungkin orang akan susah bermain di situ. Gimana kalau pendidikan swasta? Misalnya saya ketua yayasan hanya memberikan izin kepada calon tertentu, bisa kan? Karena syaratnya harus ada izin itu. Ini tantangan kan? Ini subjektif sekali. Ketika ayam jago saya kasih izin, ketika ayam boiler nggak saya kasih izin. Alasan apa? Masih kampus, masih ada berarti pendidikan. Perguruan tinggi juga harus objektif dan netral ya. Objektif dan netral. Ya? Kalau semua dikasih. Jangan ada yang kasih, ada yang enggak. Ini tantangan. Dan ini tantangan buat KPU dan Bawaslu. Mencoba mungkin sekarang mulai berkolaborasi, menemukan pimpinan-pimpinan itu, dan tantangannya lagi ini digelar di Sabtu Minggu. Kampus bisa ada kuliah nggak di situ? Ini persoalan juga kan, walaupun memang hari ini ada BEM UI, misalnya UGM melakukan sosialisasi segala macam, itu udah digelarkan. Ini tantangannya, dan tidak boleh bawa atribut anak-anak, itu tantangan juga gitu. Karena digelarnya di Sabtu Minggu, notabene kemungkinan masa kuliah tidak aktif. Gitu. Jadi itu tantangan ada masa susupan lah ya, kan ada batasan nggak boleh. Gitu ya. Dan gedung pemerintah juga belum definisi nih hari ini. Apakah hanya aula kecamatan, aula Pemda? Kita lagi nunggu nih. Turunan gedung pemerintah itu apa? Apa aja gitu. Karena itu juga ini jadi tantangan juga pemerintah daerah. Karena berarti harus izin bupati dong. Atau pengelola gedung namanya. Penanggung jawab gedungnya siapa gitu. Itu juga harus berlaku adil kepada semua peserta. Pada peserta itu tantangan bagi kita semua, penyelenggara juga. Sehingga semuanya berlaku adil gitu. Nah, ini Bung Topan kan akademisi juga nih. Ini gimana? Kalau soal perguruan tinggi, kampanye di perguruan tinggi. Kalau saya agak ekstrim, Bung Rojali. Kenapa saya bilang ekstrim? Begini. Seorang rektor itu tidak terpisahkan badannya bahwa dia ASN. Kemudian yang negeri ya. Saya bicara negeri lah. Kalau swasta itu kebijakan pimpinan. Ini persoalan yang negeri. Seorang rektor adalah tidak terpisahkan dari ASN. Sementara undang-undang ASN melarang itu. Nah, jika salah satu rektor di perguruan tinggi negeri memberikan izin, apakah kita bisa menjamin bahwa izin ini akan diberikan kepada semua partai politik, ke semua calon presiden, ke semua DPD? Kan gitu. Nah, saya kalau ekstrimnya apa bilang, udah sih, kampus itu ya sudah. Dikembalikan seperti dulu. Ini aja. Iya, udah rektor tuh udah nggak usah kasih. Loh, kenapa? Satu dilakukan oleh hari Sabtu, hari Minggu. Nggak efektif. Mau promosi mau kampanye kemana? Ke mahasiswa. Nggak mungkin mahasiswa mau datang. Mahasiswa itu datang ke kampus itu mau kuliah. Bukan mau dengerin kampanye. Soal nanti mahasiswa mau milih apa itu urusan pribadi dia. Hati-hati, saya mengingatkan kepada rektor di Lampung yang terutama yang negeri, hati-hati memberikan izin. Anda dibatasi oleh ASN, undang-undang ASN. Kalau menurut Bung Topan lebih baik nggak usah aja ya? Tidak ada semua. Tidak ada kok konsekuensinya. Karena belum tentu juga ya partai politik itu mau ya kampanye di dalam. Betul. Salah Dan terus terang saja, dari segi efektivitas saya melihat tidak efektif. Karena bentuk kampanye kan pertemuan terbatas, tetap muka aja. Dia nggak boleh rapat umum. Boleh umpamanya ada nanti mengerahkan ada 6.000 mahasiswa. Lo mau ngapain itu? Pertemuan terbatas itu maksimal ya kalau di nasional 3.000,
provinsi itu apa 2.000, kabupaten kota cuma 1.000. Iya. Itu maksimal, batas maksimalnya. Apa yang bisa diambil? Ya, terus tidak boleh misalnya pasang ke bendera, Iya. apa pembagian bahan kampanye, itu nggak bisa, nggak boleh itu. Ya sifatnya pertemuan aja, lebih kepada seminar mungkin, bedah program, visi misi itu lebih situ. Dan itu digelar hari Sabtu Minggu loh. Sabtu Minggu itu. Iya. Nggak efektif memang. Nggak efektif. Betul tidak Jadi efektif lebih juga. baik. Kalau harapan Bung Topan lebih baik tidak Kampus usah. tuh bersih lah, udah. Bersih ya. Bersih dari yang anasir-asir kayak gitu. Menyelenggarakan mahasiswanya di luar saja gitu. Iya silakan saja. Di luar kan bukan urusan kampus. Oke. Iya. Nah, kemudian tadi soal lembaga pemerintah sudah, kamu sudah. Nah, satu lagi nih isu soalan yang dibolehkan. Itu apa saja dalam kampanye? Ya, yang dibolehkan dalam kampanye itu apa yang tertuang dalam bentuk-bentuk kampanye yang ada di PKPU itu. Misalnya kan ketika tanggal 28 itu, misalnya melakukan rapat terbatas, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, pemasangan alat peraga, pembagian bahan kampanye, itu yang dibolehkan. Terus bentuk lain itu bisa berbentuk olahraga, mungkin konser, bisa wayangan mungkin, bazar itu bisa. Nah, ini tanda yang harus jadi catatan kita. Bisa nggak bazar ini kemungkinan disusupkan pembagian sembako? Ini yang harus jadi konsen kita bersama. Iya. Karena pada saat kampanye tidak ada pasal satu kata pun yang membolehkan. Misalnya peserta kampanye itu membagikan uang bensin, uang makan tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Money politik. Money politik. Sembako pun nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia hanya bukan dalam PKPU itu pembagian ini kan apa, stiker, ini kan flyer, apa spanduk bla bla, alat makan itu boleh. Iya. Alat minum, Betul. pakaian, Iya. penutup kepala, itu aja beberapa item itu yang dibolehkan. Pakaian mungkin berbagi sarung, tetapi semua item itu tidak boleh lebih harganya 100.000. Oh, nominalnya atas ya. 100.000. Nah, kalau seandainya peserta pemilu itu mau mengasih bensin kepada peserta kampanye, harus berupa voucher atau bagi bensin di tempat acara. Tidak jadi boleh nggak bagi boleh duit, bentuk tidak uang. boleh bagi duit. Penggantian Ini uang. tantangan Bawaslu itu. Money politik. Money politik. Iya. Bagi Gitu ya? uang makan, nggak boleh uang makan. Nasi kotak, nasi bungkus silahkan bagi. Itu Kalau boleh. itu boleh. Oh, iya. Itu dalam norma PKPU-nya begitu dan undang-undangnya itu hal-hal yang tidak boleh gitu. Jadi seru juga nih tantangannya. Ya, jadi begini, Terkait ini. Bung Rojali dan pemirsa. Yang lebih penting adalah kesadaran kontestan ini loh. Ya kalau Anda ingin bermain-bermain di larangan, ini akan berbahaya. Kita berbahayanya apa? Kita melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang tidak baik. Iya kan? Anda mau money politik. Ini sudah jelas-jelas dilarang, Anda jangan lakukan itu, gitu loh. Nah, yang penting adalah bagaimana kesadaran kita. Iya kan? Bagaimana kesadaran kita untuk bisa meraih simpati orang gitu loh. Nggak boleh Anda memberikan sesuatu. Oke. Gitu loh. Nah, sekarang kan kampanye ini cenderung yang kalau saya baca-baca di pemberitaan bisa juga melalui medsos. Ya. Nah, gimana nih pengawasannya nih? Kalau Ya. Tovan nih, Pak, Ya jadi gini, medsos ini. kalau pengawasan di medsos memang agak rumit lah, bukan tidak bisa dilakukan, agak rumit. Artinya bahwa Bawaslu juga harus memang siap untuk itu kan, untuk melihat. Tetapi saya pikir sangat sulit, Bung Rojali. Kenapa sangat sulit? Karena ini kan cepat waktunya kan, dia muncul bisa dihapus, muncul sekian jam dia tarik. Itu kan bisa dilakukan seperti media-media lainnya. Ini akan menjadi apa namanya tren yang akan digunakan oleh para caleg ini nanti ke depan. Siasat itu. Jadi tantangan bagi pengawas ya. Betul, tantangan bagi pengawas. Tetapi ini Bung Herman, ada nggak itu di aturan bahwa parpol itu boleh kampanye tapi harus bikin akun tertentu segala macam? Ya. Ada ya? Dalam PKPU itu kan maksimal 20 didaftarkan sebelum kampanye, akun media sosialnya. Di luar itu akan dijadikan pelanggaran. Tapi persoalannya, ini dari pemilu ke pemilu. Kampanye di media sosial ini, hari ini kita buka link berita salah satu media. Udah ada kampanye itu banyak. Di mana Bawaslu hari ini? Iya.
Di mana kepolisian hari ini? Apa? Karena memang di dalam aturan kita hanya larangan. Turunannya itu alatnya. Alat untuk menindak gimana? Caranya bagaimana? Terus kemampuan pengawasnya itu, penyelenggaranya itu belum juga di-upgrade. Bagaimana mengawasi akun media sosial? Kita kalau seandainya ada hoax, ujaran kebencian, Bawaslu itu sepengetahuan saya hanya merekomendasikan akun ini dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian hanya mentegak. Batas itu saja. Ini yang menjadi tantangan karena memang aturannya sampai hari ini belum ada. Bagaimana pengawasan ini? Hanya di normanya harus didaftarkan Pengawasan medsos ya? medsos. Dan iklan, kalau mau ke iklan itu ke 21 hari sebelum masa tenang kan? Belum boleh media massa. Hari ini kalau kita buka begitu banyak. Padahal kalau kita lihat di 529 ya, Undang-Undang 7 itu, setiap orang loh itu. Setiap orang yang kampanye di luar Jawa bla-bla itu pidana sampai 12 tahun kalau nggak salah. 529 itu. Tapi itu pelaksanaan. Ya gimana eksekusinya? Eksekusinya. Eksekutornya nggak ada ya? Iya. Nah, eksekutornya belum Berarti ada celah-celah aturan hukum yang masih perlu disempurnakan nih. Banyak. Tapi kita tidak cukup waktu untuk itu. Tidak cukup waktu. Kita lihatlah secara jujur lah. Anda boleh buka media sosial atau media-media lainnya. Yang hampir sekarang saya buka pasti ada foto Muncul. caleg. Iya kan? Saya udah mulai gitu kan. Nah ini kan dia itu udah kampanye. Iya. Kampanye itu kita pahami adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu Iya. dan pihak lain dalam hal menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri. Citra diri itu salah satunya nomor, gambar, terus cara mencoblos, lambang parpolnya. Satu aja itu udah unsur. Coba lihat, buka salah satu media hari ini. Udah lengkap itu. Ya ini. Apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Karena memang aturannya yang ada. Kita buka per Bawaslu 11. Nggak ada yang ngatur tentang bagaimana pengawasan medsos. 2022. 2023 ini. Oh iya, yang terbaru. Yang terbaru. Pengawasan kampanye. Pengawasan kampanye. Tapi tidak ada hanya larangan-larangan yang tidak menggigit gitu. kalau saya melihat gini, Bung Rojali, ini juga harus ada keterlibatan kawan-kawan pemilik media untuk bisa mengkampanyekan gitu, untuk bisa memberikan kesadaran kepada orang bahwa sekarang ini udah tahapan yang udah semakin dekat. Ya kan, kesadaran itu harus dibangun. Saya ngerti lah, pimpinan media ini perlu promosi dan lain sebagainya, kita paham itu. Tapi pembatasan itu juga penting lah. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi semua. Ya, seperti Bung Herman tadi bilang, orang sekarang sudah melakukan gitu. Mungkin diantara kita bisa menunjuk si A, si B yang pemilik media. Tapi pertanyaannya adalah alat untuk mengeksekusi itu apa? Aparatnya siapa yang ini kan? Tim cyber mana? Saya hari ini belum melihat ada Bawaslu membentuk tim cyber. Bung Herman belum ada itu kan? Kayak mana? Alas pijaknya apa? Iya. Itu banyak tantangan hari ini. Tapi ke soal media massa tadi, tapi kalau udah mulai 28 November sampai 14 Februari, monggo, karena 10 Februari itu udah masuk. Iya, kalau masa kampanye kita tidak persoalkan lah. Dan itu aja akun udah didaftarkan, maksimal 20 loh. Iya. Itu ya? Akun yang didaftarkan ke KPU loh. Nah, masalahnya ketika akun yang tidak didaftarkan, cara penanganannya belum juga kita temuin. Apakah mengikuti aturan dulu atau pidana umum? Pidana umum kita Iya. Kita tahu bahwa kalau dia pidana tidak ada pintunya kecuali Bawaslu, Gakumdu kan. Nggak ada pintu lain, nggak ada pidana umum gitu. Nah ini tantangannya Bang dalam kampanye ini. Karena memang ya kembali benar kata Bang Topan, kita bicara mari kita meninggalkan demokrasi yang prosedur, capek kita busa-busa. Kita menuju substansi demokrasi, tapi kita tanda kutip kayak elit partai dan elit republik ini tidak menuju ke sana. Sangat disayangkan kalau demokrasi kita akan semakin Iya. Makanya gini Bung Rodi. Di atas norma itu ya etika, kepatutan. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Bung Herman tadi. Kalau demokrasi secara prosedural kita sudah selesai lah, aman lah ini barang kan. Aturan sudah ada semua. Sekarang bagaimana dengan demokrasi yang substansi? Substantif ini bagaimana? Mampu nggak kita ini azas demokrasi ini
pemilu, azas pemilu ini mampu nggak kita luber dan jurdil? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. diterapkan betul-betul. Penyelenggara pemilu, masyarakat, Masyarakat, pemilih kontestan, ini juga harus terlibat semua. Stakeholder ya, Iya, kita bukan sekedar menang, Bung Rojali, tapi bagaimana demokrasi substansi ini bisa berjalan. Azas pemilu ini harus berjalan dengan baik dan benar. Siapa yang menghukum diri kita? Kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mau menghukum kita sendiri, ya Anda berperilaku yang benar gitu loh di dalam kontestasi ini. Kalau masa kampanye silakanlah Anda mau apa lakukan, namanya masa kampanye. Kalau tidak ada kesadaran itu, Bang, kita kembalikan ke norma. Norma tidak mencakup semua. Karena substansi itu kan bicaranya patut, tidak patut, Iya. etika, diatur. Etik. Banyak norma kosong kok. Iya. Sosial sekarang. Masa kampanye ini, kalau orang sosial sih boleh hari ini. Gimana bilangan? Norma itu kalau karena tidak ada normanya, ya itu namanya prosedur dong. Karena tidak tulis, di luar itu adalah substansi demokrasi itu bagaimana menegakkan etika asas pemilu itu betul-betul kita laksanakan. Bukan karena tidak ada normanya, tetapi menuju bagi demokrasi kita makin maju gitu. Maju betul-betul kesadaran hukum, ketaatan atas asas dan segala macam. Itu tantangan. Jadi kita berharap pemilu 2024 itu lebih baik lah. Oh iya dong. Ke depan. Iya dong, harus. Iya. Oke, baik. Sahabat Mitra TV, semakin menarik ini, tapi kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan berbincang lebih mendalam seputar satu bagaimana Lampung ini masuk kategori rawan money politik dalam kampanye. Nah, itu mungkin nanti narasumber kita bisa membincangkan itu. Jangan kemana-mana, sahabat Mitra TV. Kami jeda sejenak. Zona Hukum segera kembali. Sahabat Mitra TV, Zona Hukum kembali di segmen ketiga atau segmen terakhir. Oke, kita langsung saja nih, Bung Topan, Bung Herman. Soal penyelenggara nih. Tadi kan Bung Topan bilang kewenangan TPD itu memeriksa laporan ya. Nah, itu kalau dalam masa kampanye yang itu harus bagaimana anggota KPU dan Bawaslu supaya dia tidak dijatuhi sanksi lah oleh DKPP. Jadi dua lembaga ini, baik KPU maupun Bawaslu, kita juga mereka sudah ada aturan-aturan main, aturan-aturan main per KPU, per Bawaslu. Itu saja dipatuhi gitu loh. Anda jangan ikut dalam kontestasi itu dalam rangka mau mendukung salah satu calon, nggak ada gunanya. Anda disumpah, Anda di SK-kan oleh negara untuk menjalankan roda organisasi KPU umpamanya kan, Anda jalankan secara on the track. Bawaslu awasi yang benar. Iya kan? Sampai Bawaslu ini sampai jajaran bawah ya? Oh iya. Tingkat kecamatan. Iya, nanti kan ada tingkatannya kan, ada tingkatannya nanti. Jadi bisa dijatuhi sanksi juga oleh. Oh bisa dong. Jadi makanya kesadaran itu dari atas, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kepada tempat pemilihan. Iya kan? Anda mau melakukan apa? Anda melakukan manipulasi. Ini banyak yang nonton. Banyak yang lihat di tempat pemungutan suara. Hati-hati. Iya kan? Jangan sampai ada orang yang menjadi presiden umpamanya atau orang yang menjadi anggota legislatif, kita yang punya urusan. Iya kan? Ini perkara eksistensi kita sebagai pribadi kan. Gitu ya kan? Nah, kalau kita DKPP, kita on the track. Laporan masuk, bukti-bukti cukup, memenuhi syarat, kita lakukan pemeriksaan itu. Nanti di dalam pemeriksaan harus kita berikan sanksi, kita berikan sanksi kepada siapapun. Ya ada sanksi lah, ada sanksi peringatan, sampai pemberhentian rekomendasi kita. Pemberhentian. Iya. Akhir ya. Oh iya, itu nggak main-main gitu. Iya, nggak main-main gitu rekomendasi gitu. Rujukannya kode etik gitu. Ya, semua etika yang menyangkut etika. Karena begini, orang melakukan keberpihakan itu ada etika yang dilanggar, Bos. Ya kan? Nah, Anda supaya jangan terjerat itu, ya sudah sih Anda on the track aja.
Jangan melanggar sumpah gitu aja, udah selesai urusannya Pak Bung Herman. Iya. Betul nggak? Istilahnya rule of the law aja. Nah, itu dia. Rule of the game. Iya, rule of the game. Ya gimana nih kalau Bung Herman melihat Masalah ini. terkait soal ya kemungkinan Kalau di pelanggaran potensi oleh penyelenggara. penyelenggara pemilu itu kan kalau dia etikanya kan tugas DKPP. Iya. Kalau sampai di ad hoc itu kan kalau ininya bisa diproses kalau PPK Iya. itu KPU-nya aja Iya. bisa memberhentikan. Contoh yang terbaru ketua PPK Kemiling itu diberhentikan karena pelanggaran ya. Mungkin TPD udah tahu gitu pelanggaran, berhentikan. Idealnya sebenarnya dalam etik ini kan etiknya jalan, pidananya jalan. Iya. Masalahnya kita ketika masa kampanye ini kan kalau di 523 itu kan ada 3 ayat itu kan berlaku untuk 523 Undang-Undang Pemilu ya. Undang Pemilu. Pertama kan pada masa yang dilakukan oleh peserta dan panitia pelaksana pada masa kampanye. Terus pada masa tenang. Ada pasal yang ayat ketiga itu setiap orang. Kalau yang 2 itu kan hanya peserta dan tim kampanye. Nah, ini yang susah dibuktikan itu adalah ketika ke tim kampanye. Tim kampanye ini apa yang telah didaftarkan ke KPU. Jadi tim sukses itu harus didaftarkan ke KPU. Oh, tim kampanye ya. Ini kan itu objek hukumnya kan, subjek Ya. hukumnya. Subjek hukumnya bagi penanganan pelanggaran pidana pemilunya. Oke. Itu yang paling sulit diterapkan oleh Bawaslu. Kenapa? Karena paling banyak itu pengalaman ya, paling banyak itu pelakunya adalah orang yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye atau peserta dan tim kampanye. Jadi nggak bisa dijatuhin Nggak sanksi bisa. partainya ya. Syarat formil materialnya tidak terpenuhi. Jadi orang per orang aja yang kena. Orang per orang itu hanya inilah pinternya pembuat regulasi itu. Ya pembuat regulasi partai politik kan. Itu hanya berlaku pada saat hari H aja, Bang. Setiap orang itu. Iya. Yang memberikan janji imbalan baik uang atau materi lain kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Memilih atau tidak memilih itu. Artinya misal saya ngasih ke Bung Topan, Bung Topan, pilih tolong nih. jangan pilih Bung Herman. Ya. Itu termasuk pelanggaran. pidana. Iya. Atau Bung Topan tolong pilih saya. Iya. Itu hanya berlaku pada hari H. Hari H ya. Pada masa kampanye enggak. Selagi dia peserta dan tim kampanye itu di luar. Bukan subjek hukum, subjek litisnya nggak kena itu, Bang. Ketika masuk di investigasi dan penelusuran Bawaslu mau ke sentra penuh ya syarat formilnya tidak terpenuhi dong. Pelakunya kan harus peserta atau tim kampanye. Tim kampanye kita lihat di Dan terdaftar. Terdaftar di KPU. Begitu Herman yang terdaftar relawan, ya nggak tahu saya duit dia sendiri. Inilah yang kita kembalikan lagi ke norma ini, nggak ada ngatur itu. Lah kembalikan lagi substansi demokrasi kita mau demokrasi kita mau maju nggak? Iya. Karena memang idealnya pendidikan politik ini milik partai politik, Bang. Iya. Menurut undang-undang partai politik itu Kewajiban ya? kewajiban itu, dan ini kalau boleh kritik nggak jalan kan? Nggak jalan ya Bung Nggak Topan jalan. melihatnya ya? Iya, Apa gini. pendidikan politik itu jalan ya? Gini loh. Ini secara kasat mata lah. Setiap orang yang bertanding itu tidak mau kalah, Bung. Ya. Setiap orang yang bertanding tidak mau kalah, dia akan buat strategi. Nah, pertanyaannya, apakah strategi yang dibuat ini juga memenuhi unsur-unsur kaidah-kaidah yang sudah diatur? Nah, kita kan nggak bisa mengejaga orang per orang. Ya. Berapa ratus sekarang di Lampung ini calon dari legislatif. Semua orang mau menang, jumlah kursi yang dia perebutkan sedikit. Akhirnya orang, saya dalam tanda kutip ya, saya menduga ada orang berupaya juga untuk menghalalkan segala cara. Nah, tinggal Bawaslu bagaimana Bawaslu mensikapi, bagaimana Bawaslu melihat bahwa ada orang-orang atau sekelompok orang ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Itu kan. Nah sekarang kalau orang per orang yang mana? Kita mau menuntut dari partai politik, kemudian tidak terdaftar. Iya. Bung Herman, berarti kan ini Bawaslu harus benar-benar mengawasi secara komprehensif atau Iya. gimana? Jadi begini, kalau kita kembali kepada dasarnya undang-undang itu, pengawasan ini kan milik masyarakat sejarahnya.
Ketika masyarakatnya belum jalan, maka dibuatlah Bawaslu. Hmm. Nah, keterbatasan di Bawaslu sumber daya. Hmm. Bayangkan di provinsi 7, 5 ada yang 3, 3, 1, 1. Mengawasi kelurahan Kemiling Raya saya itu aja dengan begitu luas dan padat penduduk hanya 1 orang. Satu pengawas kelurahan. 1 pengawas kelurahan, 1 pengawas TPS. Nanti pada 23 hari sebelum pencoblosan. Iya. Nah, itu kan tantangannya luar biasa. Kabupaten misalnya Kabupaten Mesuji atau pesisir barat yang begitu luas, Lampung Barat, diawasi hanya 3 orang. Gimana cara? Oh, Bawaslunya cuma 3 ya? Cuma 3. Ada di 7 atau 8 kabupaten Itu yang kota. bedain kenapa sih? Jumlah penduduk dan luas wilayah yang terlampir di Undang-Undang 7. Itu ada lampirannya. Undang-Undang 7 Pemilu 2000. Pemilu 2017. Nah, gitu kan. Iya, iya. Nah, itu yang sering digongin sama Bawaslu inilah pengawasan partisipatif. Ya. Karena memang keterbatasan lembaga ini harus melibatkan semua pihak. Hmm. Karena memang idealnya pengawasan ini milik masyarakat. Kalau masyarakat minimal menjadi pelapor yang aktif, malah menjadi pengawas yang aktif dalam arti kalau ada kemungkinan pelanggaran, misal partai politik memasang alat peraga pada kampanye itu nanti di bukan zonanya. Ini kan ada zonanya kan. Iya. Mungkin protokol ini tidak boleh. Kalau ada partai politik memasang, masyarakat bisa negor. Atau pembagian barang-barang dilarang, misalnya sembako atau uang. Itu dilarang. Lebih kepada pencegahannya itu melibatkan masyarakat. Karena keterbatasan sumber daya manusia di Bawaslu tidak adil juga kita menyalahkan Bawaslu secara masif. Mengawasi yang begini luasnya Lampung, begini luasnya Indonesia. Tetapi peran serta ini bagaimana memanfaatkan atau menggerakkan masyarakat ini adalah tantangan. Kembali lagi bahwa kita mencoba demokrasi kita akan semakin baik dengan melibatkan semua masyarakat, komponen masyarakat, termasuk kita. Gimana kalau Bung Topan? Ya. Pengawasannya? Kalau saya memang saya setuju apa yang disampaikan Bung Herman tadi, keterbatasan personil ini juga bisa mempengaruhi kualitas pengawasan, ya kan? Karena perkara jangkauan. Kalau di Bandar Lampung enak. Gimana kalau di Suwoh sana atau di Lampung Barat, Waikanan itu kan akan sulit. Nah, ayo sih, saya ngajak nih. Kita ada kampus, ada forum rektor, ada forum dosen, ada forum mahasiswa. Ayo kita buat kelompok itu. Kelompok untuk mengawasan. Iya, partisipatif. Ayo mahasiswa ini, sekarang ini harus kita buktikan gitu. Udah bener belum penyelenggaraan ini gitu kan. Bantu kawan-kawan pengawas Bawaslu ini. Bantu kawan-kawan KPU biar orang tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau tidak itu, siapa 3 orang di satu wilayah yang harus dijangkau dengan menggunakan ojek umpamanya kan, itu kan susah Bung Herman. Bagaimana kita mau menjangkaunya? Mahasiswanya ada di mana-mana, kampus ada di mana-mana. Mahasiswa ayolah pulang ke kampung, kita lihat kampung kita awasi gitu loh, lewat forum-forum itu. Gitu. Nah, kawan-kawan media, ayo digugah ini forum-forum. Iya, media ini juga berkolaborasi lah dengan kampus, dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli kepada kepemiluan ini, sehingga bisa berjalan. Iya kan? Cepat kan? Sekarang dunia tanpa batas. Hari ini ada kejadian apa, 1 detik, 2 detik udah orang udah tahu. Itu begitu. Artinya bahwa untuk mencapai azas kepemiluan pemilu yang berkualitas, demokrasi yang substantif itu akan terwujud manakala semua kita melakukan pengawasan itu. Jadi harus semua stakeholder ada kepedulian ya? Betul. Kuncinya pendidikan politik sebenarnya tadi yang udah disinggung ya? Ya karena gini Bang, kita kembalikan ke Perbawaslu 7 itu yang 2022 ke bawah. Sumber penanganan pelanggaran itu cuma 2 pintunya Bang. Iya. Temuan itu adalah hasil pengawasan aktif dari pengawas. Laporan ini dari masyarakat pemilih, kelompok kayak kita ini. Kalau kita melihat pelanggaran pemilu atau money politik ataupun apapun pada saat sekarang dan masa kampanye hari H, kita mendiamkan, sama aja Bawaslu tidak bisa ngapa-ngapain di luar jangkauan mereka. Maka laporan masyarakat itu sangat penting. Partisipasi masyarakat itu sangat diharapkan untuk ikut mengawasi. Bentuk pengawasannya begitu. Kalau ada temuan atau laporan, ada melihat kejadian janggal, laporkan. Ya, misal kalau yang sederhana, setahu saya kan misal masang alat kampanye itu nggak boleh di depan rumah ibadah, di depan sekolah gitu.
gitu Iya. aja. Masyarakat lihat langsung laporkan. Iya. Laporkan. Atau dia menegur lah. Menegur. Upaya pencegahannya situ. Ah. Kalau nggak, ini menurut pengetahuan saya Pak, Bu, ini nggak boleh dipasang. Ini lembaga pendidikan, rumah ibadah, berisiko halaman tidak boleh. Bapak geser dikit. Sampingnya, Iya. sampingnya rumah warga ya harus izin sama yang punya. Kalau nggak punya nggak boleh juga, Pak, gitu. Gitulah. Jadi sumbernya dari situ. Iya. Tanpa itu Bawaslu tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Semua pelanggaran pemilu yang di depan mata masyarakat itu masyarakat, karena idealnya pengawasan ini memang milik masyarakat. Iya. Kalau masyarakat udah jalan, ya untuk apa lagi Bawaslu ini? Ideal begitu kan? Mereka begitu. Jadi sebenarnya Bawaslu itu bisa diumpamakan dia mengkoordinir aja. Iya. Semacam koordinator. Iya. Tapi butuh Dia yang mengeksekusi lah. Mengeksekusi. Iya. Undang-undang mengamankan dia mengeksekusi kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran. Tidak bisa polisi, tidak bisa ya Bawaslu. Bawaslu. Administrasi segala macam. Kalau etik dia lempar ke Bang Topan dan kawan-kawan Iya, gitu. mereka. Kalau pidana ke Sentra Gakumdu, kalau administrasi ya mereka sendiri menangani Iya. pelanggarannya. Gitu Bang. Baik. Nah, satu lagi yang pernah saya baca di pemberitaan itu, Lampung ini rawan money politik dalam kampanye. Itu suap menyuap lah kalau bahasa ini. Tadi kan sembako nggak boleh, apalagi uang. Nah, kalau seandainya dalam masa kampanye dengan ada warga, ada calon gitu ya, ngasih ke warga diterima, dua-duanya bisa dihukum atau gimana tuh? Ya, itu kan tidak boleh, itu pidana. Pidana ya? Pidana. Baik yang nerima maupun Iya kan, kejadian seperti itu kan banyak betul. Kita hanya sampel-sampel, tapi prosesnya apakah Bawaslu bisa menemukan secara formil material, misalnya objektivitasnya hukumnya benar atau tidak. Tetapi kan partai politik ini kan harus diwanti-wanti bahwa pembagian apapun sembako pada akhirnya tidak boleh. Di luar bahan kampanye yang dibolehkan oleh PKPU. Iya. Misalnya pakaian, Iya. dia bagi gelas boleh, mug boleh, karena itu alat minum ya. Iya. Tapi kalau bagi kencing enggak, karena di PKPU tidak ada alat masak. Yang itu alat makan sama alat minum. Kencing bukan alat makan sama alat minum, alat masak. Gitu kan. Terus penutup kepala. 100.000. Iya, maksimal satu item. Satu item itu Bang ya. Satu item itu. Iya. Ya, misalnya penutup kepala, dia mau bagi, orang Bali bagi udang misalnya. Kalau misalnya kita Melayu bagi peci, itu boleh. Boleh ya. Boleh. Bagi sarung boleh, tetapi harganya tuh. Oke. Harganya tidak boleh 100.000. Di luar itu tidak boleh lagi. Baik. Nah, ini Bung Topan tadi money politik itu sebenarnya pidana gitu. Nah, Ya. kenapa ya Bung Topan kok sering ya kita kalau lihat di tiap pemilu atau pilkada itu ada aja tuh orang dihukum karena yang mau nerima. Itu gimana Ya. warga? Jadi gini, ini kan ada persoalan ekonomi juga ini, Bung Rojali. Ada supply, ada demand kan. Demand. Oke. Ada yang membutuhkan, juga ada yang memberi, ya kan. Ini dua mata uang yang harusnya nggak boleh bertemu kan. Iya. Ya kan? Nah, money politik ini memang sangat dilarang. Udah jelas aturannya, udah jelas lah itu, nggak bisa dilanggar lagi. Tapi lagi bahwa itu tadi yang saya bilang di awal tadi, bahwa setiap orang yang bertanding itu mau menang. Setiap orang yang mau menang berpotensi membuat segala macam cara untuk bisa menang. Salah satunya money politik. Nah, kan kita cuman bisa mencegah kalau pada saat dia mau memberi. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Iya. Tapi kalau niat, nggak tahu kita. Hari ini siapa orang masing-masing caleg itu berniat. Kita nggak tahu yang ada di hati dia. Dan kembali lagi bahwa ayo kita bangun Lampung ini tanpa money politik. Iya kan, Anda jadi itu bukan karena uang, Jadi tapi karena kesadaran. Secara objektif ya. Iya. Paparkan Iya. kerja visi misi gitu. Fair play. Fair play. Iya kan, itu yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi pemilih pun khususnya nanti generasi milenial juga Iya. tertantang Iya, untuk sekarang memilih. begini ya. Contoh aja Bung Rojali, indikasinya umpamanya satu orang dibeli dengan harga 200.000. Anda dapat apa sih? Iya. Sementara kita sudah merusak. Begitu ketahuan malah bisa pidana. Nah, bisa pidana. Penjara. Iya. Nah, udah sekarang ayo ketua partai politik, ketua tim sukses, segala macam, ayo bangun itu. Bangun kesadaran itu. Ya, tanggung jawab siapa? Anda. Anda yang bisa membuat bagus pemilu ini, Anda juga yang bisa menghancurkan kualitas pemilu ini. Ada di tangan Anda. Oke. Ya, jadi sahabat Mitra TV, itulah dinamika kemungkinan yang akan terjadi di masa kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari
2024. Gitu. Nah, ada lagi nih satu, mungkin saya minta pendapat ringkas karena waktu kita terbatas. Ya. Masa tenang 11 sampai 13 Februari. Kemudian nanti kan 14 hari pemungutan. Ini Ya. masa tenang ini udah nggak boleh ada apapun lagi ya kegiatannya. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi himbauannya gimana nih? Ya, masa tenang itu 3 hari ya. 3 hari, jadi segala bentuk kampanye tidak boleh. Atribut bahan kampanye APK itu harus ditertibkan, Iya. harus dibersihkan. Melibatkan jajaran kesadaran peserta, terus Bawaslu dan mungkin Satpol PP lah menertibkan itu. Sehingga pada masa hari H itu bersih. Alat peraga, bahan kampanye atau apapun itu. Iya. Nah, terus masa tenang itu merupakan tantangan bagi pengawas pemilu khususnya dan penyelenggara. Karena masa tenang itu masa yang tidak tenang. Kalau perang itu tembak-tembakannya 3 hari itulah. Gitu ya. Semua peluru, bazooka, tembakan senapan angin semuanya terjadi di situ. Iya. Nah, hal ini yang minta apa ya? Kesadaran lagi-lagi kita balikin. Siapa yang bisa membangun demokrasi ini kalau nggak kita? Iya. Kalau kita semakin hari semakin menghancurkan demokrasi, karena menurut saya demokrasi kita semakin terjun bebas. Dan ini survei internasional loh. Mari kita jawab dari hati nurani. Terjun bebas nggak? Fakta di lapangan. Iya. Nah ya ini maksud saya, di Lampung lah. Money politik ini memang susah dibuktikan di Bawaslu karena memang Aturannya ya? aturannya yang jelimet. Jadi tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah untuk ini kesadaran dari partai politik, coba kompak karena kewajiban itu dari partai politik. Ya masyarakat nggak bisa juga kita salahkan. Mereka perlu gitu, tapi ini tidak melegalkan ya. Iya. Ya udah dikasih gitu kata-kata. Iya. Tapi coba elit hari ini. Karena memang menjadi pejabat publik ini kan pengabdian lah ideal. Kalau kita balikin ya, bukan job seeker, pengabdian. Iya. Jadi yang namanya ngabdi ya memang kerja panjang, bukan sehari dua hari atau sebulan 2 bulan, tahunan dia. Baik. Bermasyarakatnya baru dia bisa. Oke. Ya, jadi sahabat Mitra TV, ini kita sudah menjelang terakhir perbincangan kita, tapi mungkin Bung Topan ada yang ingin closing statement Ya. dalam rangka kampanye dan himbauan ke masyarakat. Baik, kepada kawan-kawan yang melakukan kontestasi, baik di pusat maupun di daerah, ayo kita sama-sama dengungkan, kita ciptakan azas pemilu ini yang betul-betul bisa diterapkan. Semua itu melalui kesadaran kita. Makanya bahasa yang paling sederhana, kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk Lampung yang lebih bermartabat kepemiluan. Oke. Bung Herman, Cukup Pak? cukup ya? Cukup. Kalau untuk pemilih pemula gimana nih? Ada nggak himbauan dikit? Nah, himbauan saya pada pemilih pemula itu jadilah pemilih yang aktif dan cerdas. Oke. Bahwa bangsa ini 2045 itu milik Anda. Oh. Kalau Anda apatis tentang pemilu 2024 ini, maka 2045 itu akan semakin jauh. Karena 2045 itu milik mereka. Oke. Generasi Z. Oke, baik. Ya, sahabat Mitra TV, sangat menarik perbincangan ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi peserta pemilu dan juga pemilih nantinya. Gitu. Dan tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita akan berjumpa lagi di dialog berikutnya. Dan terima kasih Bung Topan, Bung Herman atas kesediaannya untuk memberi pencerahan wawasan kepada masyarakat Lampung. Pendidikan politik. Pendidikan politik. Ini bagian dari pendidikan politik ya. Iya. Jadi sahabat Mitra TV, saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal hukum. Salam jurnal hukum.